Suling Emas, Jilid 5 bagian 9. Ban Pilocia cukup maklum bahwa menghadapi kakek lumpuh ini, biarpun ia tidak akan kalah, namun ia merasa sangsi apakah ia akan dapat merobohkannya cepat-cepat, apalagi kalau dua orang muda itu nanti membantu si kakek lumpuh. Ia memang cerdik, perlu apa meributkan Kam Siek? Terang bahwa jenderal muda itu tidak akan suka membantu Khitan, walaupun ia paksa bawa ke Khitan, akhirnya tentu akan nekat tidak mau membantu. Tadi pun sudah tampak jelas kekerasan hati pemuda ini. Membunuhnya pun kalau risikonya harus dikeroyok, tidak menguntungkan. Kerajaan di selatan tidaklah berbahaya lagi, mereka saling gempur, saling berebutan kekuasaan, apa perlunya takut akan barisan yang dipimpin Kam Siek? Ia lalu tertawa menyeringai, kakek lumpuh, Raja Jembel. Siapa butuh dia? Kau bawalah jenderalmu itu, yang kubutuhkan adalah si bidadari. Ia menoleh dan memandang kepada Liu Luxian dengan mata melotot dan mulut terbuka lebar. Pada saat itu, Liu Luxian yang sudah sadar lebih dulu telah lari kepada Kam Siek. Pemuda itu masih pingsan, akan tetapi setelah Luxian mengurut dada dan menotok 3 jalan darah terpenting, pemuda itu pun siuman dari pingsannya. Untung bahwa mereka tadi tidak terkena pukulan secara langsung, hanya terpukul oleh anginnya saja yang membuat mereka pingsan. Kalau tersentuh tangan Ban Pilocia dengan pukulannya Hek Si Chiang, tentu nyawa mereka sukar ditolong. Mendengar ucapan dua orang kakek sakti itu, Liu Luxian terkejut bukan main. Menghadapi seorang kakek saja sudah repot, apalagi kalau mereka berdua itu maju bersama, seorang menculik Kam Siek dan yang seorang pula menculik dia. Ia tertawa cekikikan sambil menutup mulutnya dan matanya memandang ke arah Kong Lo Sengjin. Dua orang kakek itu terheran. Segera Luxian meloncat berdiri, menudingkan telunjuknya ke arah Kong Lo Sengjin sambil berkata, "Ayahku, Pat Jiu Sinong, pernah bilang bahwa Sin Jiu Ko Paong adalah seorang patriot yang gagah perkasa dan seorang di antara tokoh-tokoh besar di dunia persilatan, tidak takut akan setan dan iblis sehingga ayahku kagum sekali. Akan tetapi setelah aku menyaksikan sendiri, hai hik." Liu Luxian tidak melanjutkan kata-katanya melainkan tertawa lagi terkekeh. Kong Lo Sengjin mengerutkan keningnya, hatinya serasa dibakar. Maka ia membentak, "Budak rendah. Biarpun kau puteri Pat Jiu Sinong, aku takut apa? Mengapa kau mentertawakan aku? Apanya yang tidak cocok? Kau ternyata seorang yang licik, beraninya hanya membunuhi para pengungsi. Orang-orang yang tidak bersalah, masih bangsa sendiri pula. Karena mereka itu tidak kuat melawanmu, kau bunuhi seperti orang membunuh lalat saja. Akan tetapi, sekali ini kau menghadapi seorang Khitan, musuh lama kerajaan Tang. Karena kau tahu bahwa Ban Pilocia orangnya lihai bukan main, kau lalu mengkeret nyalimu, nyali tikus yang beraninya hanya kepada si lemah. Orang Khitan ini hampir membunuh Jenderal Kam, tapi kau mengalah dan ketakutan. Jih, mana itu darah pahlawan? Hai hik. Sin Jiu Ko Paong yang sekarang bernama Kong Lo Sengjin adalah seorang bekas raja muda yang selalu dihormati orang. Selama hidupnya, baru sekarang ia mendengar olok-olok macam itu terhadap dirinya, maka mukanya segera menjadi merah, dan ia mencak-mencak seperti orang kebakaran jenggot. Matanya bernyala jalang ketika ia menghadapi Ban Pilocia yang hanya menyeringai penuh ejekan. "Ban Pilocia, bersiaplah kau. Biar aku melawanmu agar jangan ada siluman cilik mengira Kong Lo Sengjin takut menghadapi seekor monyet Khitan." Ban Pilocia tentu saja maklum akan kelicikan Liu Luxian yang menggunakan siasat mengadu domba. Akan tetapi, ia pun terkenal sebagai tokoh Kang Ou tingkat tinggi, mana bisa ia mengalah terhadap seorang kakek yang sudah lumpuh. Ia harus memperlihatkan kelihayannya. Setelah merobohkan kakek lumpuh ini, apa sukarnya menangkap si gadis liar dan membunuh Kam Siek? Raja muda bangkrut, kau lihat Lui Kong Pian mengambil nyawamu. Ban Pilocia membentak. Tar tar tar, menyusul suara keras sekali ketika cambuknya melayang ke atas dan melecut-lecut sambil mengeluarkan bunyi seperti halilintar. "Hahaha, kau benar, Ban Pilocia. Hajar saja kakek lumpuh itu, mana dia kuat melawanmu?" Liu Luxian berseru sambil bertepuk tangan. Besar hati Ban Pilocia mendengar gadis itu memihak kepadanya, maka ia makin hebat memutar cambuknya dan menyerang. Di lain pihak, Kong Lo Sengjin yang berwatak angkuh dan tinggi hati merasa marah sekali. Ia tidak akan berhenti, tidak akan mau sudah sebelum ia berhasil mengalahkan Ban Pilocia. Memang cerdik Liu Luxian. Ia memakai taktik memanaskan kedua pihak, sebentar ia memihak Ban Pilocia, sebentar ia memihak kakek lumpuh sehingga pertandingan di antara kedua orang sakti itu makin menghebat. Sementara itu, seperti menjadi harapan Luxian,
pertandingan makin lama makin hebat dan mati-matian, sedangkan cuaca menjadi makin gelap, malam pun tiba. Dengan hati-hati Lucian mengumpulkan pedang dan golok Kam Si Ek dan memberi isyarat supaya pemuda itu tidak banyak bergerak atau bicara. Kemudian di dalam gelap ia memegang tangan pemuda itu, menyerahkan goloknya, dan mengajaknya pergi dari situ dengan perlahan-lahan dan sedikit-sedikit. Sementara itu, dua orang kakek yang sudah dibakar perasaannya oleh Lucian, telah bertanding dengan hebatnya. Mula-mula Ban Pilo Chia menggunakan tangan kosong karena ia memandang rendah kepada lawannya yang sudah lumpuh. Namun, tahu bahwa lawannya ini tentu memiliki sinkang yang kuat, maka dalam serangannya ia mengerahkan tenaga dan menggunakan Heksi Chiang yang ia andalkan. Seperti biasa menjadi watak tokoh besar yang terlalu percaya kepandaian sendiri, agaknya Ban Pilo Chia memang sengaja hendak menguji sampai di mana hebatnya si kepalan sakti. Pukulan Heksi Chiang yang tadi anginnya saja sudah mampu merobohkan Lucian dan Si Ek, kini menghantam ke arah Kong Lo Sengjin. Hebat memang pukulan Heksi Chiang dari kakek gundul ini. Tentu dilatih belasan tahun lamanya, dengan latihan mencacah dan memukul pasir besi panas yang tercampur racun kelabang direndam arak tua. Maka kini pukulan yang dilancarkan dengan pengaruh tenaga sinkang hebatnya luar biasa, sehingga tidak aneh kalau orang-orang muda perkasa seperti Lucian dan Si Ek tadi roboh hanya oleh anginnya saja. Namun, sekali ini perhitungan Ban Pilo Chia meleset. Kong Lo Sengjin tidak percuma dijuluki Sin Jiu atau kepalan sakti. Ia memang seorang ahli silat tangan kosong, maka tentu saja ia hafal akan segala macam pukulan berbisa seperti Heksi Chiang atau Angsi Jiu maupun Pek Le Jiu. Malah, sudah tahu pula bagaimana harus menghadapi pukulan-pukulan ini. Kini melihat Ban Pilo Chia yang didahului oleh sinar hitam, ia tertawa bergelak, lalu memapaki pukulan itu dengan telapak tangan kanannya setelah memindahkan tongkat kanan ke tangan kiri. Suling emas, jilid 5 bagian 10. Ban Pilo Chia girang melihat ini. Tangan terbuka merupakan sasaran lunak bagi Heksi Chiang, karena hawa pukulannya akan langsung menembus kulit telapak tangan dan menyerbu ke dalam saluran darah terus ke jantung. Maka, ia mengerahkan tenaganya dan memukul telapak tangan itu. Dis! Ban Pilo Chia kaget setengah mati karena kepalan tangannya bertemu dengan benda yang lemas lunak seperti kapas, dan mendadak ia merasa betapa tenaga pukulannya seperti amblas tanpa dasar, tidak menemui sesuatu. Selagi ia hendak menarik tangannya, tiba-tiba tenaga pukulannya membalik dan menyerang dirinya sendiri melalui kepalan tangannya. Celaka, ia berseru kaget. Cepat lengan kirinya menamparkan tangan kanannya sendiri sehingga tenaga yang membalik itu tertangkis, dan ia segera melempar diri ke belakang sambil bergulingan. Kiranya kakek buntung itu sudah mempergunakan jurus dari Bian Kun, silat tangan kapas, yang dasarnya memainkan atau mencuri tenaga lawan, kemudian dengan pengerahan tenaga sinkang, ia melontarkan kembali tenaga lawannya yang tadi tenggelam atau tersimpan. Marahlah Ban Pilo Chia. Tahu bahwa tak boleh ia main-main lagi dengan tangan kosong melawan kakek yang berjulukan kepalan sakti ini. Ia melolos Lui Kongpian dan terus mengadakan serangan dahsyat. Cambuknya menyambar-nyambar dan meledak di atas kepala si kakek buntung. Diam-diam Kong Lo Sengjin terkejut. Ia lebih mahir menggunakan tangan kosong, akan tetapi menghadapi cambuk yang demikian panas dan dahsyatnya, kalau dilawan dengan tangan kosong, tentu ia akan terdesak. Maka, ia lalu melompat ke belakang dan mengangkat tongkat bambunya untuk menangkis. Kemudian, secepat kilat tongkat bambu yang kiri menusuk perut lawan. Kiranya dua batang bambu yang dipergunakan untuk pengganti kaki itu kini dapat dimainkan seperti senjata. Kalau yang kanan akan menyerang, yang kiri menjadi kaki, dan demikian sebaliknya. Bahkan ada kalanya tubuh kakek lumpuh ini melayang ke atas, dan pada saat seperti itu, dua batang bambunya dapat menyerang bertubi-tubi. Hebat memang bekas raja muda ini. Tongkat-tongkat bambunya itu tidak saja dapat menyerang dengan pukulan dan hantaman atau sodokan seperti dua batang toya panjang, malah ujungnya dapat ia pergunakan untuk menotok jalan darah. Karena bambu itu berlubang, maka ketika digerakkan oleh sepasang tangan yang sakti itu, mengeluarkan bunyi angin mengaung-ngaung seperti suara dua ekor harimau bertanding. Ramai bukan main pertandingan tingkat tinggi ini. Bayangan mereka lenyap terbungkus gulungan sinar senjata, sedangkan sekitar sana diselimuti auman-auman yang keluar dari sepasang bambu diseling suara meledak-ledak dari ujung cambuk. Keadaan yang seimbang ini, serta ketangguhan lawan yang membuat hati panas menjadi gelap, membuat kedua orang tua itu tidak mendusin lagi bahwa dua orang muda itu sudah lenyap dari situ. Setelah lewat 100 jurus, mendadak Kong Lo Sengjin yang teringat kepada Lucian berseru, "Siluman betina,
kau lihat baik-baik bagaimana aku merobohkan monyet hitam. Tiba-tiba gerakannya berubah. Kini tongkat bambu di tangan kirinya menerjang dengan gerakan memutar seperti kitiran sehingga suara mengaung jadi makin keras. Demikian cepatnya putaran tongkat bambu ini sehingga Ban Pilocia terpaksa memutar cambuknya pula untuk menangkis dan melindungi tubuh. Dengan tongkat lawan diputar seperti itu, tak mungkin ia dapat melibat dengan cambuknya. Tiba-tiba sekali, selagi bayangan tongkatnya itu masih belum lenyap, tongkatnya sendiri sudah turun, dan kini sebagai gantinya, tangan kanan kakek lumpuh itu menghantam ke depan dengan pukulan jarak jauh. Angin mendesis ketika pukulan ini dilakukan. Pukulan ini sudah membunuh puluhan orang pengungsi tanpa mengenai tubuh, maka dapat dibayangkan betapa ampuhnya. Ban Pilocia kaget dan maklum bahwa inilah pukulan maut yang membuat kakek bekas raja muda itu dijuluki Kepalan Sakti. Ia tidak berani berlaku sembrono, maka tidak mau menangkis secara langsung karena maklum bahwa lawannya memang memiliki keistimewaan dalam hal pukulan tangan kosong. Cepat ia menggeser kakinya sehingga kedudukan kuda-kudanya miring. Kemudian, dari samping ia baru berani menangkis dengan Hek Si Chiang. Tentu saja menangkis dari samping tidak sama dengan menerima dari depan secara langsung. Betapapun juga, begitu lengannya bertemu dengan lengan kakek lumpuh, hampir saja Ban Pilocia terjengkang, maka cepat-cepat ia melompat ke belakang sambil tertawa bergelak. Huahaha, bidadari cantik manis. Kau lihat, bukankah Ban Pilocia tidak dapat roboh oleh Xin Jiu? Sekarang kau lihat betapa aku membalasnya. Tiba-tiba Ban Pilocia berhenti berkata-kata, matanya liar mencari-cari di dalam gelap, dan tiba-tiba ia berseru, celaka, kita kena tipu gadis liar itu. Huhuh, siapa butuh siluman itu? Biar dia mampus. Kong Lo Seng Jin memaki. Hayo kita lanjutkan pertandingan, tak usah banyak cerewet. Kembali ia menerjang maju dengan tongkat bambunya. Nanti dulu, Ban Pilocia mengelak. Lenyapnya gadis jelita yang tadinya ia anggap sebagai korban yang sudah berada di depan mulut, melenyapkan pula nafsunya bertempur. Kau tahu ia itu puteri Pat Jiu Sin Ong. Mengapa pula ia ikut-ikut memperebutkan Kam Goan Sui kalau tidak diutus ayahnya? Apakah kau kira Nan Chao tidak mengilar pula memiliki panglima seperti Kam Goan Sui? Kong Lo Seng Jin menyumpah-nyumpah. Kau betul, celaka, kita kejar dia. Dua orang itu lalu melesat pergi mengejar. Tiba-tiba keduanya seperti ada yang memberi aba-aba, meloncat ke atas pohon dan memandang dari puncak pohon besar. Biarpun keadaan gelap, namun sinar bintang-bintang di langit cukup untuk menerangi sebagian besar permukaan bumi, dan pandangan tajam kedua orang kakek ini segera melihat berkelebatnya bayangan dua orang muda itu yang belum lari jauh. Huahaha, manisku, kau hendak lari kemanakah? Mereka berdua meloncat turun lagi dan segera mengejar ke arah dua bayangan tadi. Bukan main kagetnya hati Lucian. Tadinya ia sudah merasa girang karena berhasil lari pergi dari tempat pertempuran selagi dua orang kakek sakti itu berkutat mencari menang. Tanpa disengaja, mereka lari sambil berpegang tangan. Agaknya Kam Si Ek masih belum pulih betul oleh bekas pukulan Hek Se Chiang, maka ia menurut saja digandeng dan ditarik oleh gadis itu. Celaka, bisik Lucian. Si monyet gundul mengejar kita. Kita bersembunyi di balik batang pohon besar. Biarkan ia lewat lalu tiba-tiba kita berdua menyerang dari kanan kiri, bukankah itu akan berhasil? Kam Si Ek memberi usul. Siasat seperti ini adalah siasat perang, akan tetapi agaknya takkan berhasil banyak kalau dipergunakan sebagai siasat pertandingan perorangan. Dalam perang mungkin siasat ini dapat dipergunakan melawan musuh yang lebih banyak. Percuma, kepandaiannya beberapa kali lipat lebih tinggi daripada kita, akal itu takkan berhasil. Lebih baik bersembunyi, tapi jangan sampai dapat dicari. Tiba-tiba terdengar teriakan keras dari arah belakang, Kam Goa Sewe, jangan takut aku menolongmu. Gemetar suara Lucian mendengar ini. Wah, benar-benar celaka. Kusangka Ban Pilocia menang dan mengejar, kiranya kedua-duanya iblis tua itu yang mengejar kita. Mengapa takut? Kalau memang tidak ada jalan keluar, kita lawan mati-matian. Aku tidak takut mati. Suling Emas, Jilid 5 bagian 11. Aku juga tidak takut mati, akan tetapi aku masih ingin hidup, apalagi sekarang setelah bertemu denganmu. Kata-kata Lucian ini membikin Kam Si Ek terkejut dan tercengang. Selanjutnya, ia menurut saja ketika Lucian menariknya ke arah kiri di mana terdapat sebuah danau kecil. Kini bulan mulai menerangi jagat, dan tampaklah permukaan danau kilau kemilau, dan rumput alang-alang yang tumbuh di pinggir danau bergerak-gerak seperti menari-nari ketika tertiup angin malam.
Lekas terjun, ini jalan satu-satunya. Lucian menarik tangan Kam Si-ek, dan mereka terjun ke dalam air danau yang gelap dan dingin. Kam Si-ek segera menggerakkan kaki tangan hendak berenang ke tengah, akan tetapi gadis itu menahannya. Tidak usah ke tengah, kita bersembunyi di sini saja. Di sini, ya, menyelam. Lihat, alang-alang ini dapat menyembunyikan kita. Lucian memilih batang alang-alang yang besar dan panjang, memotongnya, dan memasukkan ujungnya ke mulut. Kalau mereka lewat, kita menyelam. Batang alang-alang ini membantu pernapasan kita. Diam-diam Kam Si-ek kagum bukan main. Gadis ini cerdik luar biasa, pikirnya setelah ia mengerti apa yang dimaksudkan Lucian. Ia pun segera memotong sebatang alang-alang, dan mereka menanti. Danau di bagian pinggir itu tidak dalam, air hanya sebatas dada mereka. Akan tetapi, dinginnya bukan main. Tidak lama mereka menanti. Dua bayangan yang cepat sekali gerakannya datang dari depan, lalu terdengar suara Ban Pilocia, kemana mereka pergi. Tak mungkin mereka lari jauh. Kalau tidak bersembunyi di danau itu, kemana lagi, kata pula si kakek lumpuh, Kong Lo Sengjin. Kagetlah hati dua orang muda itu, dan cepat-cepat Lucian menarik tangan Kam Si-ek memberi isyarat supaya menyelam. Keduanya lalu menyelamkan kepala, berlutut di dalam danau, dan batang alang-alang itu mereka pergunakan untuk menghisap hawa dari permukaan air. Karena di situ memang banyak tumbuh alang-alang, maka batang alang-alang dari mulut mereka itu tidak tampak dari luar. Mereka tidak berani banyak bergerak, khawatir kalau air bergelombang dan menimbulkan kecurigaan. Dari dalam air mereka dapat melihat bayangan dua orang itu di pinggir danau. Agaknya dua orang kakek itu tetap menyangka mereka bersembunyi di danau, maka sengaja mereka menanti. Akan celakalah agaknya kalau tadi mereka tidak mempergunakan batang alang-alang untuk bernapas, karena kalau tadi mereka hanya menyelam biasa, tentu sekarang sudah tidak kuat menahan napas dan terpaksa muncul lagi. Dan sekali mereka muncul, berarti mereka pasti akan tertawan. Saking girang dan kagum hati Kam Si-ek memikirkan ini, di dalam air ia memegang tangan Lucian dan menggenggamnya. Kagetlah ia karena tangan gadis itu menggigil kedinginan. Baru ia teringat bahwa air di dalam danau ini dingin luar biasa, maka tanpa ragu-ragu lagi Kam Si-ek lalu memeluk pundak gadis itu sambil merapatkan tubuhnya agar dengan jalan ini mereka berdua agak merasa hangat. Ketika melihat dari dalam air bahwa kedua orang kakek itu berdiri agak menjauhi tempat mereka sembunyi, Lucian menempelkan telinganya ke permukaan air dengan gerakan hati-hati sekali. Daun telinganya timbul di permukaan air di antara alang-alang, dan terdengarlah suara Ban Pilocia. Aku harus mendapatkan bidadari itu. Ah, monyet tua bangka tak tahu malu, masih suka mengejar-ngejar gadis remaja. Aku sama sekali tidak peduli. Nah, kau carilah sendiri, jawab Kong Lo Sengjin sambil menggerakkan tongkat hendak pergi. Kaulah yang tolol, si gundul memaki. Apa kau kira Jenderal Kam Si-ek akan aman berada di tangannya? Setan lumpuh, mari kita kerjasama. Kau mengejar ke kanan, aku mengejar ke kiri. Syukur kalau aku dapat menangkap si bidadari manis dan kau dapat menemukan Jenderal Kam. Kalau sebaliknya, kita lalu saling menukar tangkapan kita, bukankah ini kerjasama yang baik sekali? Si kakek lumpuh diam sejenak. Dipikir-pikir memang benar juga ucapan iblis gundul ini. Iblis gundul ini lihai bukan main. Kalau dia sampai mengganggu putri bengkaucu Pat Jiu Sin-ong, itulah baik. Biar kelak Pat Jiu Sin-ong mencarinya untuk membalas dendam. Biar dua orang iblis itu saling gempur, dengan demikian berarti ia akan kehilangan dua orang musuh yang tangguh, dan kalau mereka itu sampai mampus, berarti Khitan dan Nan Chao akan kehilangan tulang punggungnya. Usulmu baik sekali, mari kita kerjakan, kata si kakek lumpuh. Kong Lo Sengjin segera meloncat ke arah kiri dan berlari cepat sekali dengan sepasang tongkatnya. Ban Pilocia juga berlari cepat ke arah kanan, dan sebentar saja lenyaplah bayangan mereka, meninggalkan danau yang sunyi. Lucian menarik tangan Kam Si-ek, dan kini keduanya berdiri lagi. Air sampai sebatas dada mereka. Akan tetapi, mereka belum berani keluar dari danau. Kita tunggu sebentar, siapa tahu mereka itu hanya menipu. Kalau mereka tiba-tiba kembali, kita dapat menyelam lagi, kata Lucian, dan Kam Si-ek menjawab dengan mengangguk. Mereka masih berpegang tangan. Kini di bawah sinar bulan mereka saling pandang dengan seluruh rambut, muka dan tubuh basah. Melihat pandang mata Kam Si-ek seperti itu, tak terasa lagi Lucian menjadi merah mukanya, berdebar hatinya, dan ia cepat menundukkan mukanya. Liu Xiaoqia, Nona Liu, tanpa bantuanmu aku tentu sudah menjadi orang halus.
Aku berhutang budi, berhutang nyawa kepadamu, entah bagaimana aku dapat membalasnya. Tidak ada yang hutang dan tidak ada yang menghutangkan nyawa, jawab Lucian, kini matanya bersinar-sinar memandang. Wajah mereka hanya terpisah 2 jengkal saja, tangan mereka masih saling berpegang. Kalau tadi aku tidak kau bantu, aku pun sudah celaka di tangan Ban Pilocia. Ketika Lucian menunduk dan melihat bajunya yang robek, ia cepat-cepat menutupkannya, dan kembali 2 pipinya tiba-tiba menjadi merah. Kam Si Ek bingung, sejenak ia terpesona. Biasanya ia memandang rendah dan tidak mengacuhkan ketika menghadapi gadis cantik yang terang-terangan memperlihatkan cinta kasih kepadanya. Ia selalu menganggap bahwa wanita hanya akan melemahkan semangatnya berjuang. Akan tetapi, sekali ini ia benar-benar bingung. Wajah ini, biarpun basah kuyup dan rambutnya awut-awutan, luar biasa cantiknya. Kenapa kau memandang terus tanpa berkedip? Tiba-tiba Lucian bertanya sambil tersenyum. Aku heran. Bagaimana kau bisa tahu bahwa aku terkurung bencana dan dapat datang menolong? Dalam gugupnya Kam Si Ek berkata, heran akan kenakalan gadis ini menggodanya seperti itu. Lucian lalu menceritakan semua pengalamannya semenjak ia mendengar rencana jahat yang dilakukan Pang Chiangkun untuk menipu dan menawan Kam Si Ek dan semua peristiwa yang terjadi ketika ia melakukan pengejaran untuk menolong Kam Si Ek ke Lokyang. Kam Si Ek mendengarkan penuh perhatian, kagum akan kecerdikan Lucian dalam mengikuti jejak mereka yang menculiknya, bergidik mendengar akan kekejaman Kong Lo Sengjin membunuhi pengungsi. Suling Emas, Jilid 5 bagian 12. Dia dahulu adalah seorang raja muda yang perkasa, berjuang mati-matian mempertahankan dinasti Tang. Sayang bahwa kekecewaan karena melihat jatuhnya kerajaan Tang membuat ia seperti gila dan menjadi seorang kejam. Kau sendiri bersetia kepada Tang sampai rela mengorbankan nyawa, Lucian menegur. Akan tetapi, semua kesetiaanku kutujukan kepada negara dan bangsa. Kerajaan Tang roboh karena kesalahan kaisar dan pembantu-pembantunya yang mengabaikan rakyat. Sekarang, setelah kerajaan Tang jatuh, aku hanya mengabdi kepada negara dan rakyat, tidak mudah tertipu oleh mereka yang mengangkat diri sendiri menjadi raja-raja kecil yang saling bertempur memperebutkan kekuasaan. Kau memang lain daripada yang lain. Lucian menarik napas panjang, memandang kagum tanpa disembunyikan lagi. Melihat pandang mata gadis ini, berdebar jantung Kam Si Ek karena ia menjadi bingung dan tidak mengerti mengapa gadis ini memandangnya seperti itu, menimbulkan rasa tegang dan juga senang. Nona, mengapa kau lakukan semua ini? Akhirnya ia bertanya sambil memandang tajam. Lakukan apa? Lucian balik bertanya sambil memperlihatkan senyumnya yang membuat darah di seluruh tubuh Kam Si Ek bergelora. Melakukan semua untuk menolongku. Mengapa kau seperti tidak mempedulikan keselamatanmu sendiri hanya untuk menolong orang seperti aku? Sejenak mereka saling pandang. Tanpa sengaja kini mereka saling mendekat, tinggal sejengkal saja jarak antara hidung mereka. Akhirnya, Lucian menundukkan mukanya yang menjadi merah sekali, akan tetapi suaranya terdengar merdu dan jelas. Karena aku cinta kepadamu. Hampir saja Kam Si Ek terjengkang ke dalam air kalau saja Lucian tidak cepat-cepat memegang lengannya dan menariknya. Kau, kenapa? Gadis itu bertanya kaget. Liu Lucian, kau membikin aku hampir mati kaget. Kam Si Ek memang amat kaget dan girang. Siapa yang takkan kaget mendengar seorang gadis remaja yang demikian cantik jelita, yang dahulu telah merobohkan hatinya, kini tiba-tiba mengaku cinta secara terang-terangan. Lucian, mungkinkah ini? Ia lalu merangkul. Mengapa tidak mungkin? Ketika kau muncul dahulu itu, menangkis pedangku, lalu bilang bahwa hanya Tuhan yang tahu betapa inginnya kau menangkan aku. Nah, sejak itu aku tak dapat melupakanmu. Aduh, kau adikku yang nakal, adikku yang manis. Dalam kegirangan yang meluap-luap Kam Si Ek lalu mendekap kepala gadis itu dan menciumnya. Keduanya yang selama hidupnya baru kali ini mengalami hal seperti itu, merasa seakan-akan lemas seluruh saraf di tubuh, membuat mereka tak dapat berdiri tegak, dan tergulinglah mereka ke dalam air, masih berpelukan dan berciuman. Dalam keadaan seperti itu, untung sebelum mereka bangkit, mereka melihat bayangan Ban Pilocia berkelebat di pinggir danau dan berdiri tak jauh dari rumpun alang-alang. Tentu saja mereka tidak berani berkutik, dengan saling rangkul mereka memaksa diri berendam di dalam air, menahan napas. Setelah bayangan itu lenyap lagi, baru mereka berani muncul dalam keadaan saling rangkul dan terengah-engah, kemudian tertawa-tawa karena keadaan itu mereka anggap lucu.
Tiba-tiba mereka berhenti tertawa, masih saling peluk dan saling pandang dengan sinar mata penuh kasih sayang. Lama mereka saling pandang tanpa kata-kata. Kemudian terdengar Kam Si Ek berkata lirih, "Moi Moi, terima kasih atas budi dan cintamu. Percayalah, semenjak aku melihatmu dahulu, aku sudah jatuh cinta kepadamu. Hanya aku tahu diri. Seorang seperti aku mana mungkin mengharapkan seorang Dewi Putri Beng Kaucu?" Lucian mencubit lengan pemuda itu. "Kau seorang jenderal, dan aku hanya wanita biasa, bagaimana kau bisa bilang begitu?" Ia lalu menyandarkan mukanya pada dada yang bidang dan basah itu. Dengan penuh kebahagiaan Kam Si Ek mendekap kepala kekasihnya yang menggigil kedinginan. Memang tadi di dalam air sudah amat dingin, kini setelah separuh tubuh berada di permukaan air dan tertiup angin malam, dinginnya makin menghebat. "Ah, kau kedinginan, mari kita keluar dari sini," katanya. Kukira kau akan mengajakku menjadi sepasang kura-kura di sini," Lucian menggoda. Mereka tertawa, dan kembali Kam Si Ek merasa kagum terhadap kekasihnya ini. Jelas bahwa Lucian ini memiliki watak yang bebas, lincah, dan jenaka sekali. Tidak biasa ia menghadapi watak seperti ini dan karenanya ia merasa amat gembira dan heran. Mereka lalu meloncat ke darat. "Kita kembali ke Sungai Kuning, bukankah perahu yang membawamu masih berada di sana?" tanya Lucian sambil meloncat. "Ah, malah kembali ke perahu? Tentu saja, perahu itulah tempat satu-satunya yang tidak akan disangka oleh dua orang kakek itu. Mereka tentu mengira kita mengambil jalan darat untuk kembali ke bentengmu atau ke selatan." Kam Si Ek mengangguk, cerdik benar kekasihnya ini, dan ia makin bangga serta gembira. Mereka lalu sedapat mungkin memeras air dari pakaian yang mereka pakai. Kemudian, berlari-lari mengambil jalan yang gelap menuju ke Sungai Kuning di utara. Di tengah jalan, Lucian mengeluarkan jarum dan benang yang selalu dibawanya dalam saku, dan sambil berjalan ia menjahit bajunya yang robek. Mereka melakukan perjalanan tanpa bicara karena khawatir kalau suara mereka akan terdengar orang. Hanya genggaman jari-jari tangan mereka yang bicara banyak, menggetarkan perasaan hati masing-masing. Kadang-kadang Kam Si Ek tak dapat menahan hatinya, dan ia memeluk Lucian. Beberapa lama mereka berdekapan dan berbisik-bisik di dekat telinga masing-masing. Karena melakukan perjalanan dengan hati-hati sekali, pada keesokan harinya pagi hari barulah mereka sampai di sudut di mana perahu besar itu berlabuh. Alangkah kaget hati Lucian melihat bahwa air bah makin membesar. Dusun yang terendam air makin tak tampak, dan keadaan di situ sunyi sekali, hanya terlihat para anak buah perahu yang tetap berjaga. Dari tempat tinggi itu tampak perahu masih berada di sana sehingga mereka menjadi girang sekali. Karena banjir makin membesar, kini rumah gedung itu mulai terendam air sedikit, kira-kira sejengkal dalamnya. Ketika Lucian dan Kam Si Ek tiba di gedung itu, mereka mendengar suara bersungut-sungut dari dalam. "Celaka betul, sampai sekarang belum juga ada berita dari kota raja. Apakah kita akan didiamkan di sini sampai mati kedinginan?" "Ah, Lao Te, tak perlu mengomel. Ini termasuk kewajiban dan tentu akan ada pahalanya," celah suara lain. Tiba-tiba 6 orang prajurit yang bertugas menjaga perahu itu terkejut ketika dua sosok bayangan melompat masuk, dan seorang gadis dengan pedang di tangan telah berada di depan mereka. Apalagi ketika melihat bahwa bayangan kedua adalah Kam Si Ek, orang yang tadinya tertawan dan dibawa ke kota raja. Seketika mereka menjadi pucat dan berseru, "Celaka!